Tuhan, firman Tuhan pada minggu akhir tahun gerejawi hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pernahkah Anda menonton film baik animasi, kartun, fantasi, fiksi, dan sebagainya, dan bahkan yang diangkat dari kisah nyata yang diproduksi oleh Disney? Pernah? Ya. Disney adalah sebuah perusahaan entertain khusus perfilman dari Amerika Serikat yang sangat mendunia. Lebih dikenal dengan The Walt Disney. Tetapi kita tidak akan menyoroti perusahaan yang besar itu serta memiliki sejarahnya. Tetapi yang pasti pendiri dari Disney itu adalah dua bersaudara, Walt Disney dan Roy O. Disney. Nah, yang mau saya katakan adalah ada sebuah pernyataan tentang film-film Disney. Pernyataannya demikian. Disney mengajarkan saya bahwa hidup ini akan berakhir dengan happy ending. Jika belum happy ending, berarti belum berakhir. Jadi dari sini kita melihat bahwa ternyata film yang diproduksi Disney memang semuanya adalah happy ending. Kalau belum happy ending, berarti film itu masih berlanjut. Begitu juga ternyata dengan kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini juga mau mengatakan bahwa ending akhir dari kehidupan kita adalah happy ending. Hidup yang bahagia. Dan seorang teolog bernama M. Eugene mengatakan tafsirannya tentang kitab Wahyu 21 ini sangat sederhana. Dia mengatakan, God does not make all new things, but all things new. Artinya Tuhan tidak menjadikan segala sesuatu yang baru, tetapi segala sesuatu menjadi baru. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda, ya. Segala sesuatu yang baru dengan segala sesuatu menjadi baru. Kalau kita baca Alkitab kita pada Perjanjian Lama, Kejadian 1, di sana dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi dalam kitab Wahyu pasal 21 ini dikatakan bahwa lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Apakah Allah mau menggantikan
langit dan bumi yang sudah ada, atau justru Allah mau membuat menjadi baru yang sudah ada itu. Dan kalau kita melihat bahwa ada kesinambungan antara bumi dan langit yang lama dengan bumi dan langit yang baru. Artinya ini menjadi sebuah kesinambungan. Mengapa? Karena Tuhan juga sudah mengatakan itu dalam Kejadian. Lalu di kitab Yesaya 65 yang kita baca juga tadi, dikatakan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Artinya janji itu bukan sesuatu yang baru, tetapi sebuah janji yang diingatkan kembali, artinya diperbaharui bagi kita semua. Namun harus jelas bagi kita bahwa hubungan kesinambungan antara langit dan bumi yang pada perjanjian lama dengan langit dan bumi pada perjanjian yang baru ini bukan dalam arti romantisasi masa lalu, melainkan sebuah pembaharuan yang sangat radikal. Kalau Chun Sen Song mengatakan, seorang teolog, ini langsung susah, jadi terbalik. Artinya sebuah yang sangat-sangat berubah drastis, sangat radikal perubahan, sangat berakar, tidak tanggung-tanggung, tetapi menyeluruh. Bayangkan langit dan bumi yang baru, butuh perubahan. Langit dan bumi adalah dua hal yang tak terpisahkan, sebab langit yang baru itu akan menjadi cerminan bagi bumi yang baru. Namun ada yang menjadi catatan bagi kita, terutama pada ayat yang pertama itu, dikatakan di sana bahwa lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Di sana dikatakan dan laut pun tidak ada lagi. Mungkin kita akan melihat, wah, mana mungkin ada kehidupan tanpa laut. Sementara laut itu sangat penting dalam kehidupan. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa laut yang dimaksud di sana adalah bahasa simbol. Karena laut itu dipandang oleh orang-orang Israel sebagai sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang memberi ancaman. Kalau kita mengingat bagaimana air bah terjadi, itu menjadi sebuah hal bencana bagi mereka. Lalu ketika pasukan Firaun ditelan oleh laut dalam Keluaran 15 ayat 4, itu berarti sebuah laut itu begitu menyeramkan. Artinya yang mau disampaikan, laut di sini tidak ada lagi penderitaan dan penganiayaan. Mengapa penulis ini menggunakan bahasa simbol? Karena yang mereka hadapi adalah Romawi. Karena jemaat pada waktu itu mengalami penderitaan dan penganiayaan yang cukup membuat orang berputus asa. Bahkan mereka punya sikap pesimis akan perubahan nasib. Artinya mereka sudah pasrah, sudah menyerah, ya dianiaya. Lalu mereka tetap punya pengharapan, berharap bahwa Tuhan secara radikal bertindak pada akhirnya. Mereka berharap bahwa Tuhan datanglah, seperti lagu Kidung Jemaat itu ya, Kidung Jemaat dalam dunia penuh kerusuhan
Di tengah kemarau permusuhan, datanglah kerajaanmu. Jadi mereka memohon supaya kedatangan Tuhan itu secepatnya, tidak ditunda-tunda, datanglah Tuhan. Karena mereka sudah pesimis dengan perubahan nasib kehidupan mereka. Bagaimana penderitaan dan penganiayaan itu akan berakhir hanya bisa diakhiri dengan kerajaan Allah akan hadir, yakni Yerusalem yang baru yang turun dari surga dari Allah. Artinya mereka mengharapkan bahwa Allah sendirilah yang akan memerintah. Penulisan kitab ini atau surat ini disebut juga sebagai kitab Apokalipsis karena memang ini berbicara tentang eskaton, hal-hal yang akhir, sehingga surat ini juga sering dihindari oleh orang-orang karena orang-orang merasa ngapain kita ngomongin hidup setelah kematian, hidup di dunia ini aja yang kita ngomongin. Tetapi kitab ini mau menyadarkan kita bahwa hidup kita ini punya akhir. Lalu dalam kitab inilah kita akan mengetahui bagaimana akhir kehidupan kita. Kalau kita sudah tahu akhir kehidupan kita, maka kita akan tahu menjalani kehidupan dengan baik. Sama seperti orang-orang yang menulis tulisannya, menulis buku, skripsi, tesis, disertasi. Kalau dia belum tahu akhirnya apa, maka buku itu tidak akan selesai-selesai. Skripsi itu akan mengambang. Tesis itu tidak akan selesai-selesai. Tapi karena dia sudah tahu akhirnya ini, maka dia akan menulis sesuai dengan akhirnya. Itulah tujuan dari kitab Wahyu. Bagi kita semua yang hidup, kalau kita sudah mengetahui akhir hidup kita adalah happy ending, oleh karena itu mari berusaha hidup menuju happy ending. Jangan pula kita dalam kehidupan ini menyimpang. Tidak mungkin dalam kehidupan kita berbuat curang, melakukan penindasan, bullying dan sebagainya, lalu kita berharap akhir hidup kita bahagia. Tentu akhir yang baik harus diawali dengan proses yang baik. Surat inilah yang disampaikan oleh Yohanes dari Pulau Patmos kepada 7 jemaat. Kita tahu jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia yang memang menghadapi penganiayaan. Mengapa pesan disampaikan secara simbolis? Tadi kita sudah tahu bahwa untuk menghindari bahwa Romawi ini kan kata kalau ada surat yang terkirim, mereka baca dulu surat itu. Apakah ini mau melakukan makar atau melakukan apa terhadap kaisar? Makanya dituliskan dengan bahasa-bahasa simbol yang tidak dimengerti Romawi, tetapi dimengerti oleh orang Yahudi Palestina yang Kristen pada waktu itu. Salah satu yang paling umum yang mereka gunakan itu ada iktus. Iktus itu adalah ikan. Iktus itu kepanjangan dari Yesus Kristus Theos Huios Soter, bahwa Yesus Kristus anak Allah adalah juru selamat. Itu mereka pakai untuk menyelamatkan orang-orang Kristen untuk masuk ke sebuah persembunyian. Jadi itulah kode. Dan bahasa-bahasa itu hanya dimengerti orang Kristen saja. Orang di luar Kristen tidak memahami. Sehingga surat ini berhasil lolos ke 7 jemaat itu.
Oleh karena itu, dalam penganiayaan, dalam situasi yang sangat penuh dan politik, tentu orang-orang akan berpikir keselamatannya hari ini, bukan keselamatan hari esok. Orang yang mengalami perang penganiayaan, tentu yang mereka pikirkan adalah apakah saya masih hidup nanti malam, apakah saya masih hidup hari ini, atau besok saya akan mati. Inilah yang menjadi menguasai pikiran mereka. Orang dalam penderitaan dan penganiayaan, tentu mereka mendambakan keselamatan. Semoga saya selamat besok. Itulah mengapa mereka memakai kehidupan itu dengan hati-hati dan sangat baik. Namun kita perlu merenungkan, jangan nanti setelah kita baru kritis, baru kita berdoa, Tuhan ampunilah aku. Itu setelah kritis ya. Selama hidup masih muda, malah menyia-nyiakan kehidupan itu. Inilah yang harus menjadi perenungan bagi kita. Itulah mengapa setiap tanggal akhir November itu selalu diperingat sebagai akhir tahun gerejawi, dan di HKBP disatukan dengan mengingat orang-orang yang meninggal. Dan motto gerejawi yang diikrarkan adalah memento mori. Ingatlah hari kematian. Coba kiri kanan bilang, ingatlah hari kematian. Ini adalah warning bagi kita. Ini adalah peringatan bagi kita supaya kita menggunakan kehidupan itu, memakai waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Ya, itu tujuan. Itulah mengapa kita harus mengingat kematian. Kehadiran Allah di tengah dunia, inilah yang mereka harapkan, dan memerintah langsung, bukan lagi seperti kepemimpinan Saul, bukan lagi kepemimpinan dinasti yang dilakukan Daud, Salomo, Rehabeam, yang memecah kedua kerajaan itu, yang selalu mengedepankan keturunannya, tetapi kepemimpinan kembali kepada Allah atau teokrasi. Allah sendirilah yang akan memerintah dunia yang baru dan langit yang baru. Sejak semula Tuhan telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan Tuhan membiarkan manusia turut memerintah, tetapi justru yang dilakukan adalah ketidakadilan, penganiayaan. Itulah mengapa pada ayat yang ketiga, Tuhan betul-betul membangun kemah, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Janji yang sudah lama ini diperbaharui kembali oleh Allah. Dalam langit dan bumi yang baru itu, Tuhan akan menghapus segala air mata. Tuhan akan menghapus maut, bahwa maut itu tidak ada lagi. Penderitaan itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kita harus menyongsong langit dan bumi yang baru. Dan di pemerintahan Allah, di kerajaan Allah itu, semua kehidupan kita mengalami happy ending, mengalami sukacita yang besar. Tidak ada kehidupan orang percaya yang akhirnya tidak jelas atau akhirnya mengecewakan. Semuanya akan berakhir dengan bahagia. Inilah janji Tuhan bagi kita semua.
kita menyongsong dan menantikan langit dan bumi yang baru itu, tentu prosesnya terjadi dari sekarang. Seperti yang saya katakan di awal, di sana lalu aku melihat, kata lalu di sana menggunakan bahasa Yunani kait yang berarti ada kesinambungan antara bumi dan langit yang lama dengan bumi dan langit yang akan datang, yang Tuhan sendiri akan mengerjakannya bagi kita. Oleh karena itu, mari kita arak-arakan dalam kehidupan ini, sembari kita mengingat apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Sama seperti ketika Yesus berbicara dengan murid-muridnya, lalu Yesus mengatakan, apa yang kau cari? Ini juga menjadi perlindungan bagi kita dalam menantikan hari kematian kita. Apa yang kita cari di dunia? Dengan demikian, maka kita akan berjalan dengan hati-hati, kita akan naik motor dengan hati-hati, kita akan naik kendaraan dengan hati-hati dan waspada. Dalam kehidupan ini juga kita akan lebih berhati-hati makan dan minum. Jangan semua dimakani, jangan semua diminum. Jangan juga terlambat makan. Nanti bisa asam lambung, lalu Anda ditemukan di kosan telah meninggal dunia. Rawatlah diri, ya, dan langit dan bumi yang baru itu kita mulai dari hati kita yang baru. Kenapa ini akhir tahun gerejawi? Supaya dalam Advent itu kita betul-betul menjadi baru. Karena itu di sini juga Anda harus mengakhiri semua sakit hati Anda 1 tahun ini. Anda harus mengakhiri semua kekecewaan Anda dan mulailah dengan langit dan bumi yang baru, hati yang baru, dan suasana keluarga yang baru, suasana angkatan yang baru, dan semua menjadi baru. Supaya kita tidak menyesal, mari kita turut dalam rencana Tuhan menghadirkan langit dan bumi yang baru, supaya kita juga ikut menjadi warga langit yang baru dan bumi yang baru. Kristus dan Roh Kudus menolong kita. Amin.